Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Irawan dari kelas F101 NIM 2022-230534. Saya akan mempresentasikan tugas pengganti final saya, yaitu dari mata kuliah Arsitektur Komputer. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara CPU, HDD atau SSD, dan RAM. Keterkaitannya yaitu menerima data dari perangkat, mouse, keyboard, touchscreen, lalu CPU akan mengambil informasi dari memori, RAM, HDD, dan akan mengkalkulasi dan memprosesnya. Setelah itu, CPU akan mengirim perintah dan instruksi kepada perangkat dari laptop. Yang kedua, jelaskan kenapa harus mengganti HDD ke SSD. Karena SSD memiliki kecepatan read and write yang lebih cepat dibandingkan HDD. Dengan itu kamu bisa melakukan transfer file dan sebagainya dengan lebih cepat. Selain itu, aktivitas mencari file dan membuka berbagai program berat juga akan lebih cepat. Kelebihan dari SSD yaitu: 1. Mempercepat proses booting. Yang kedua, hemat daya. Yang ketiga, performa multitasking lebih unggul, tidak ada. Dan keempat, tidak ada disk usage 100%. Yang ketiga, kapan kondisi RAM dengan kapasitas besar dibutuhkan untuk sebuah laptop atau komputer? Uraikan alasannya. RAM dengan kapasitas besar dibutuhkan saat melakukan atau membuka suatu aplikasi atau pekerjaan yang berat, yaitu game dan aplikasi editing video. Jika menggunakan RAM 2GB atau 4GB, maka otomatis jika membuka suatu aplikasi atau pekerjaan berat, maka laptop atau komputer akan mengalami lemot atau lag. RAM 4 hanya dirancang untuk penggunaan multitasking untuk seperti browsing, membuka Word, dan membuka aplikasi lainnya. Maka seharusnya RAM yang digunakan berkapasitas besar, yaitu 8GB ataupun 16GB. Yang keempat, apa perbedaan dari chipset pada komputer dan smartphone? Uraikan perbedaan fungsi dari keduanya. Chipset komputer adalah sirkuit terintegrasi yang menangani komunikasi antara CPU, RAM, penyimpanan, dan peripheral lainnya. Chipset menentukan beberapa banyak komponen berkecepatan tinggi atau perangkat USB yang dapat didukung motherboard. Fungsi dari chipset komputer yaitu polisi lalu lintas pada papan induk atau motherboard, mengarahkan aliran data, dan menentukan peranti apa yang didukung oleh personal komputer atau PC. Yang kedua, HP. Chipset HP adalah sebuah hardware yang di dalamnya terdapat berbagai komponen untuk mengatur pemrosesan data, pemrosesan grafis, pemrosesan kamera atau ISP, dan modem dan lainnya. Fungsi dari chipset HP yaitu mengatur berbagai tugas komputasi dan menghubungkan berbagai hardware di dalam HP. Yang kelima, uraikan kelebihan apa saja dari Thunderbolt dibandingkan dengan bus jenis lainnya. Teknologi Thunderbolt saat ini merupakan protokol paling cepat dan paling serbaguna di pasar yang mampu memberikan transfer berkecepatan tinggi hingga 8 kali lebih cepat dibandingkan bus lainnya, yang menghubungkan beberapa layar monitor dan merangkai perangkat penyimpanan melalui satu port Thunderbolt. Kelebihannya yaitu dari konektor. Thunderbolt menggunakan konektor USB-C Type yang serbaguna, tidak peduli ujung mana yang akan disambung ke PC, yang mempermudah koneksi. Yang kedua yaitu transfer data hingga 40 GB per second. Kelebihan pertama yang perlu kamu ketahui adalah peningkatan kecepatan transfer data hingga 40 GB per second. Yang ketiga adalah mendukung 8K display dan flash hingga
32 GB per second, dan keempat mendukung dock dengan 4 Thunderbolt. Yang keenam, deskripsikan bagaimana proses komunikasi yang terjadi antar komputer dan manusia. Ya, interaksi manusia dengan komputer adalah serangkai proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.